bikin strategi perang yang benar-benar bikin sekutu kewalahan. Jadi pasukan TKR nyerang dari utara dan selatan bareng-bareng. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rasya Putri Maulana. Dan aku J. Eliza Rudianti. Hari ini kita mau bahas salah satu pertempuran paling keren di masa awal kemerdekaan, yaitu pertempuran Ambarawa. Yupi, banyak orang yang tahu tentang Surabaya, tapi nggak banyak orang tahu kalau Ambarawa juga punya cerita luar biasa. Jadi ceritanya mulai setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Pasukan sekutu datang ke Indonesia. Katanya sih buat melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanannya. Tapi ternyata mereka datang bareng NICA atau NICA, yaitu Belanda yang pengen balik menjajah Indonesia lagi. Dari situ deh mulai muncul ketegangan antara rakyat dan sekutu. Bahkan di Ambarawa, pasukan sekutu membebasin tawanan Belanda dan menyuruh mereka angkat senjata lagi. Rakyat jelas marah dong. Ya jelas, mereka baru merdeka beberapa bulan. Udah diserang lagi. Makanya rakyat dan tentara keamanan rakyat mulai bersatu nih buat ngelawan lagi. Kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung pada tahun 1945 menuai berbagai tantangan yang sangat luar biasa akibat Perang Dunia Kedua. Para pejuang di berbagai wilayah harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman para penjajah yang ingin menguasai kembali bumi pertiwi. Pada tanggal 19 Oktober 1945 misalnya, pasukan sekutu yang disebut RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees di bawah pimpinan Brigadir R.J. Battle datang ke Ambarawa dengan alasan ingin merehabilitasi tawanan perang. Pasukan sekutu ini datang ke Ambarawa dengan membawa 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi Resimen India Anti-Tank, 1 kompi infanteri Yon 3 Gurkha Rifles, 2 kompi tank cadangan, serta 1 kompi tank Pavo sebagai senjata bantuan. Kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa ini pada awalnya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro karena beliau menganggap pasukan sekutu hanya ingin membebaskan tawanan perang di Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, pada tanggal 21 Oktober 1945, Gubernur Wongsonegoro melakukan perundingan dengan pasukan sekutu. Hasilnya yakni, pertama, tawanan Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang, kedua, tentara Jepang akan dilucuti oleh tentara sekutu, dan yang ketiga, pihak sekutu tidak akan mencampuri kedaulatan dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Kala itu, para tawanan Belanda yang dibebaskan banyak yang dipersenjatai dan mengenakan seragam militer lengkap, yang kemudian mereka menangkapi dan bahkan menyiksa para pejuang Republik. Lawan lagi. Waktu itu, yang pemimpin pasukan TKR di daerah itu adalah Kolonel Sudirman. Beliau berangkat dari Banyumas buat bantu rakyat Ambarawa. Padahal ya, Sudirman waktu itu belum seterkenal sekarang loh. Tapi semangatnya itu luar biasa. Dia bikin strategi perang yang benar-benar bikin sekutu kewalahan. Iya, dan pertempuran awal terjadi tanggal 20 November 1945. Tapi puncaknya itu di pertengahan Desember. Bayangin aja, mereka perang berhari-hari dan sebagian besar pasukannya rakyat biasa dan baru pegang senjata. Sudirman punya taktik keren, karena namanya
Supit Urang alias jepit dari dua sisi. Jadi pasukan TKR nyerang dari utara dan selatan bareng-bareng. Itu bikin sekutu kaget banget karena mereka dikepung dan dua arah. Serangan itu jalan terus dari tanggal 11 sampai 15 Desember 1945. 4 hari tanpa henti loh. Rakyat bantuin logistik, kasih informasi, bahkan ikut tempur juga. Dan akhirnya tanggal 15 Desember, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa. Indonesia menang besar deh. Kala itu, Kolonel Sudirman mempersiapkan strategi menggempur untuk pasukan sekutu secara serentak dengan menggunakan strategi taktik Supit Urang, yang mana taktik Supit Urang ini menjapit pasukan sekutu dari dua arah dan dibiarkan lolos dalam satu lubang jarum. Akhirnya, setelah merancang strategi yang telah dipersiapkan, pada tanggal 12 Desember 1945, tepat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dini hari, pasukan Republik yang terdiri dari laskar-laskar dan para pejuang daerah melancarkan serangan ke Ambarawa secara serentak. Setelah melakukan tembakan mitraliur penanda pembuka serangan, pasukan Republik yang terletak di berbagai sektor di Ambarawa secara serentak maju untuk menyerang pasukan sekutu. Menurut Dinas Sejarah TNI, dalam Sudirman, prajurit TNI teladan, para pejuang Republik merayap-rayap mendekati pasukan sekutu sampai jarak 200 meter. Sementara itu, Letkol Isdiman yang gugur sebelum pertempuran Ambarawa, posisinya digantikan oleh Gatot Subroto yang memimpin masuk dari selatan kota Ambarawa. Dengan begitu, para pejuang Republik yang melancarkan serangan ala taktik Kolonel Sudirman ini membuat pasukan sekutu terjepit. Akhirnya, 1,5 jam kemudian setelah penyerbuan, Jalan Raya Semarang Ambarawa dapat dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Meski pasukan TKR berhasil menguasai Jalan Raya Semarang Ambarawa, kontak senjata antara pasukan sekutu dan para pejuang tak terelakkan dan berlangsung terus-menerus selama 4 hari. Desing peluru dan gema ledakan serta asap mesiu terus-menerus mewarnai langit-langit Ambarawa sepanjang waktu. Semangat bertempur para pejuang Republik terus berkobar. Setelah menggempur pasukan sekutu selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran yang terjadi di Benteng William menjadi tanda kemenangan pasukan Republik atas pasukan sekutu, yang pada akhirnya membuat pasukan sekutu berangsur-angsur mulai meninggalkan Ambarawa. Kemerdekaan ini tuh bukan cuma kemenangan militer, tapi simbol persatuan tentara dan rakyat berjuang bareng-bareng tanpa pamrih. Benar, makanya setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional buat mengenang keberanian pasukan di Ambarawa. Dan Kolonel Sudirman yang waktu itu cuma komandan lapangan, akhirnya diangkat menjadi panglima besar karena keberhasilannya di pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam pertempuran Palagan Ambarawa ini, dibangunlah sebuah monumen Palagan Ambarawa yang dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember 1974 bertepatan dengan tanggal kemenangan para pejuang Republik dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Monumen yang terletak di Semarang ini merupakan sebuah bukti sejarah akan tangguhnya para pejuang dalam melawan pasukan sekutu. Kalau dipikir-pikir, kisah ini tuh ngingetin kita bahwa kekuatan terbesar Indonesia itu ada di persatuannya. Setuju, semangat kayak gini yang harus kita jaga terus.
Walau sekarang kita nggak perang pakai senjata, tapi kita bisa berjuang lewat hal-hal kecil. Jadi jangan lupa buat terus cinta tanah air dan belajar dari sejarah. Sekian presentasi kami tentang pertempuran Ambarawa. Semoga dengan adanya presentasi pada hari ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dari kami, bye-bye.